Hai semuanya, kembali lagi bersama aku di Sedap Channel. Jadi di video kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian cara menjadi YouTuber di tahun 2023. So, buat kalian yang penasaran bagaimana caranya, stay tune terus ya di video aku. Nah, buat teman-teman yang baru mau bergabung jadi kreator di YouTube atau mau jadi YouTuber, kalian bisa memahami nih gambaran besar gimana sih caranya jadi YouTuber. Di tahun ini, YouTube cukup banyak memiliki perubahan dan juga pembaharuan. Cara pertama untuk menjadi YouTuber di tahun 2023 yaitu teman-teman harus punya akun Gmail atau akun Google Mail. Jadi, ini tuh penting banget. Ibarat kata, ini adalah awalannya banget. Kalau bisa dibilang ini modal awal, ya emang ini modal awal teman-teman untuk bisa jadi YouTuber. Kenapa teman-teman harus punya akun Gmail? Karena kedepannya bakal banyak banget notifikasi-notifikasi, terus juga informasi dari YouTube untuk konfirmasi segala macamnya, itu akan disampaikan melalui email. Dan buat teman-teman yang belum punya akun Gmail, bisa langsung sign up aja. Kalau misalkan udah punya Gmail, kalian bisa langsung pakai dan lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap kedua untuk jadi YouTuber di tahun 2023 yaitu dengan membuat akun channel YouTube. Jadi kalian nanti sign up dengan akun Gmail kalian, masukin email dan juga password, kalian udah bisa punya channel YouTube. Dan kalian bisa ganti tuh nama channel kalian sesuai dengan yang kalian inginkan. Bisa dibilang antara Gmail dan akun YouTube itu saling keterkaitan, juga saling keterbukaan. Jadi kalian harus punya dua-duanya. Namanya juga YouTube, produknya Google. Tahap ketiga menjadi YouTuber di tahun 2023 ini yaitu YouTube bikin pembaruan yang benar-benar bagus banget. Ini yang beri kesempatan kepada para kreator untuk bisa memonetisasi channelnya dengan cara yang baru. Kalau dari tahun-tahun sebelumnya, kita hanya bisa memonetisasi channel YouTube itu dengan cara video panjang atau yang landscape. Sekarang di tahun 2023 ini, YouTube membuka peluang monetisasi baru untuk teman-teman yang pengen lewat jalur video short atau video pendek yang lolos monetisasinya. Jadi disediakan dua cara untuk bisa lolos monetisasi. Pilih nih, lewat jalur pendek atau lewat jalur panjang. Mana yang tercapai duluan channel kalian akan bisa dimonetisasi. Nah, untuk syarat monetisasi ini aku bagi lagi menjadi dua perinciannya, yaitu jika channelnya mau dimonetisasi lewat jalur panjang atau video reguler yang berbentuk landscape, kalian harus mengumpulkan minimal 1000 subscriber dan juga 4000 jam waktu tonton publik yang valid dalam 12 bulan terakhir. Nah, kalau buat teman-teman yang pengen lolos monetisasinya lewat jalur short, harus mengumpulkan 1000 subscriber dan juga 10 juta penayangan atau 10 juta views video short kalian yang valid dalam 90 hari. Misal nih, salah satu persyaratan utamanya tadi sudah tercapai baik lewat jalur video panjang atau video short, masih ada lagi nih persyaratan pelengkap yang harus kalian capai. Syaratnya yaitu adalah harus melakukan verifikasi 2 langkah. Nah, maksudnya apa sih verifikasi 2 langkah ini? Verifikasi 2 langkah adalah hal yang diwajibkan oleh YouTube untuk para kreator semuanya di YouTube. Verifikasi 2 langkah itu bisa dibilang kayak sebagai cara pengamanan YouTube kita supaya lebih aman. Misalkan nih ada orang yang mencoba masuk ke channel YouTube kita, nantinya bakal ada notifikasi yang langsung masuk ke handphone kita dan kita bisa menggagalkan aktivitas tersebut. Nah, selanjutnya untuk syarat pelengkapnya yaitu teman-teman harus punya 0 teguran, pedoman komunitas yang aktif. Jadi seperti kita ketahui ya, YouTube itu pastinya punya peraturan, punya hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kita sebagai YouTuber yang harus tahu nih mana sih yang boleh dan mana yang tidak boleh selama kita bermain atau bikin konten di YouTube. Kalau misalkan teman-teman punya teguran aktif di YouTube, itu akan sulit nantinya untuk proses peninjauan monetisasi. Jadi, pastikan kita bikin konten original yang sesuai dengan pedoman serta peraturan YouTube, supaya tidak ada teguran pedoman komunitas yang aktif. Tahap yang keempat untuk menjadi YouTuber di tahun 2023 setelah teman-teman mencapai persyaratan monetisasi, akan dilakukan ke tahap proses selanjutnya, yaitu kalian harus punya akun Google AdSense. Kalau misalkan teman-teman belum pernah nih punya akun Google AdSense, nantinya akan diarahkan caranya
yaitu untuk mendaftar akun Google AdSense. Tapi kalau sebelumnya teman-teman udah punya akun Google AdSense, itu tinggal dikaitkan aja dengan akun Google AdSense yang kalian punya. Dan pastinya, satu orang hanya diperbolehkan punya satu akun Google AdSense. Kalau sudah mengikuti, nantinya akan ada notifikasi kalau teman-teman sudah memenuhi persyaratan untuk monetisasi. Nanti akan diarahkan untuk mendaftar akun Google AdSense. Nah, nantinya kalau misalkan udah isi data segala macam untuk keperluan akun Google AdSense, akan dikirimkan surat PIN Google AdSense. Suratnya itu berisi 6 digit, yang artinya kalian bisa verifikasi kalau itu adalah alamat kalian yang benar, itu adalah diri kalian yang benar. Jadi, ini nanti bakal dikirimkan 6 digit PIN, dan kita nggak bisa nebak-nebak PIN-nya berapa, karena setiap orang itu benar-benar acak banget PIN-nya, dan cuma kita yang tahu dari surat tersebut. Kendala yang ada selama ini adalah surat PIN Google AdSense itu nggak sampai ke rumah kita. Untuk verifikasi tahap selanjutnya, verifikasi PIN Google AdSense, nih tips dari aku, kalau misalkan emang teman-teman sebulan nih belum nyampe gitu surat PIN Google AdSense-nya, kalian bisa cek dulu di kantor pos terdekat, karena banyak kasus surat PIN Google AdSense-nya itu numpuk di kantor pos karena alamatnya nggak lengkap, alamatnya nggak jelas, dan lain-lain. Jadi saran dari aku untuk teman-teman, tambahin juga nomor handphone dan pengisian data biar nantinya Pak Pos bisa mengirimkan, bisa menghubungi kita supaya suratnya bisa sampai di rumah dengan selamat. Tapi ini misalkan udah dicek juga di kantor pos ternyata suratnya masih nggak ada, kita masih dikasih kesempatan maksimal sampai 3 kali untuk request mengirimkan PIN Google AdSense. Tapi kalau misalkan udah request 3 kali juga tetap nggak ada, YouTube ngasih pilihan, yaitu kita bisa memverifikasi menggunakan seperti KTP, terus juga SIM, atau paspor. Artinya bakal ada pemberitahuan atau notifikasi secara cara-cara selanjutnya untuk verifikasi menggunakan data tersebut. Untuk surat PIN Google AdSense-nya itu bisa dikirimkan, yaitu teman-teman harus mengumpulkan minimal $10. Jadi harus ada $10 dulu nih di akun Google AdSense kalian, baru nanti suratnya dikirimkan ke rumah kalian. Dan pastinya ini sudah melalui peninjauan YouTube, apakah monetisasi kalian itu diterima atau ditolak. Nah, makanya penting banget untuk kalian mengetahui do's and don'ts-nya YouTube seperti apa. Yang tahap kelima untuk bisa menjadi YouTuber di tahun 2023 yaitu dengan mengisi formulir pajak Amerika. Ini baru berlaku beberapa tahun belakangan ini karena seperti kita ketahui ya, YouTube itu kan produk Amerika. Jadi ini taat pajak buat orang-orang yang nonton videonya kita atau menonton iklan yang berada di Amerika. Jadi untuk penghasilan yang dihasilkan dari orang-orang Amerika ini harus dikenakan pajak. Meskipun kalian yakin, oh kayaknya channel saya nggak ada yang nonton nih dari Amerika gitu kan. Nggak ada orang-orang Amerika yang nonton video kita, tapi tetap diwajibkan untuk mengisi formulir pajak Amerika ini. Karena sewaktu-waktu nanti ke depannya tiba-tiba ada orang Amerika yang nonton video kita, itu bisa langsung dikenakan pajak Amerika atau potongan pajak Amerika. Nah, gimana sih caranya? Jadi nanti kalian akan mengisi formulirnya itu di akun Google AdSense kalian, dan ada ketentuan-ketentuannya. Kalau misalkan teman-teman mengisi formulir pajak dan menambahkan NPWP, nomor pajak di Indonesia, NPWP itu hanya dipotong sebesar 10% dari jumlah pendapatan yang dihasilkan dari penonton Amerika. Tapi kalau misalkan teman-teman nih mengisi formulir pajak Amerika, tapi tidak mengisi NPWP, itu dipotongnya sebesar 30% dari penghasilan penonton yang nonton video kita dari Amerika. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak ngisi sama sekali formulir pajak Amerika itu, akan dikenakan 24% di seluruh total penonton di seluruh dunia. Jadi nggak cuma dari Amerika aja, tapi dari penonton negara manapun itu akan dipotong sebesar 24%, atau kayak total gaji YouTube kita akan dipotong sebesar 24%. Jadi saran aku tetap aja sih, formulir pajak Amerika itu mau ada yang nonton orang Amerikanya atau enggak, itu tetap diisi ya. Tahap yang keenam untuk menjadi YouTuber di tahun 2023 yaitu kalau tadi teman-teman sudah dikirimkan PIN Google AdSense dan juga sudah melakukan verifikasi, juga isi form pajak,
Selanjutnya adalah kalau kita sudah punya minimal $10 atau sekitar Rp130.000, itu kita bisa mulai setting metode pembayaran dan juga mengisi bank yang kita gunakan, serta mengisi nomor rekening yang kita gunakan, supaya nantinya jadi perantara YouTube untuk mentransfer gaji YouTube kita ke rekening kita. Jadi teman-teman langsung aja isi bank yang kalian punya dan udah banyak banget pilihan rekening. Nah, nantinya dalam waktu 3-5 hari itu bakal dikirimkan kode unik senilai nominal di bawah 250 perak. Nantinya bakal ditransfer ke rekening kalian. Nah, kalian bisa cek di antara 3-5 hari tersebut. Proses isi metode itu nanti cek di bagian mutasi rekening dan ada nominal di bawah 250 perak. Nah, itu adalah angka unik yang bisa kalian verifikasikan di bagian metode pembayaran untuk memastikan kalau itu adalah rekening yang benar punya kalian dan bisa nantinya dimasukkan gaji dari YouTube. Tapi kalau untuk minimal pencairan gaji YouTube kalian ke rekening itu harus mencapai minimal $100 atau senilai 100.300.000. Kalau udah senilai 1.300.000 akan otomatis masuk di rekening kalian. Biasanya itu tanggal 22 di setiap bulannya dan itu harus weekday. Kalau misalkan tanggal 22-nya ada weekend, nah nanti hari Seninnya baru masuk gaji kalian. Misalnya, ternyata bulan ini gaji kalian masih 500.000. Itu nggak akan cair, tapi akan diakumulasikan dengan bulan-bulan selanjutnya sampai mencapai 1.300.000. Jadi akan diakumulasikan 1.300.000, baru nantinya akan cair ke rekening kalian. Nah, tahap ketujuh untuk jadi YouTuber di tahun 2023, ini adalah tahapan yang paling disukai oleh para kreator. Karena di samping kita mendapatkan gaji dari YouTube, kita juga bisa mendapatkan banyak banget penghargaan dari YouTube. Dengan mencapai jumlah subscriber tertentu yang biasanya paling banyak dicapai yaitu adalah 100.000 subscriber. Itu kita bisa mendapatkan silver play button dan kemudian untuk selanjutnya akan mendapatkan gold play button. Itu kalau sudah mencapai 1 juta subscriber. Dan masih banyak lagi penghargaan-penghargaan lainnya kalau sudah mencapai jumlah subscriber tertentu. Yap, itu tadi 7 tahapan untuk menjadi YouTuber di tahun 2023. Jadi gimana? Udah tertarik kalian? Udah mulai kelihatan ya gambaran besarnya seperti apa? Semoga kita semua bisa berkembang dan juga bisa menghasilkan sehingga mendapatkan pendapatan dari YouTube. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat kalian like video ini, subscribe, dan komen. Jangan lupa share ke seluruh media sosial yang kalian punya. See you next time!